Masih di Breaking News kasus Sambo, pemirsa, jaksa penuntut umum dalam repliknya menyampaikan perubahan cerita pelecehan seksual di Rumah Duren 3 hingga cerita pemerkosaan yang dilakukan korban Yosua terhadap Putri Chandrawati di Magelang. Ini merupakan cerita hayalan yang penuh dengan siasat jahat. PC dinilai telah menunjukkan karakter yang dipersyaratkan dengan pembunuhan berencana. Tanggapan terhadap bagian pledoi pribadi terdakwa Putri Chandrawati. Pledoi pribadi terdakwa Putri Chandrawati yang terdakwa tulis tangan sendiri halaman 3 yang menyatakan dengan tuduhan sebagai pelaku pembunuhan berencana yang sampai saat ini tidak saya pahami, tidak pernah saya menyangka pada tanggal 8 Juli 2022 telah bisa terjadi. Konstruksi yang dibangun dengan menambah aspek perselingkuhan rasanya tidak pernah cukup untuk mendakwa saya sebagai pelaku pembunuhan berencana, namun juga menuding saya sebagai perempuan tidak bermoral. Bahwa terhadap pendapat terdakwa Putri Chandrawati cukup dapat difahami karena apa yang dikemukakan oleh terdakwa Putri Chandrawati sangatlah relevan dengan fakta-fakta yang ada, dan bahkan fakta tersebut telah terungkap di hadapan persidangan dan seluruh masyarakat pun telah mengerti yang sesungguhnya terjadi. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di hadapan persidangan, bukan hal yang mengada-ngada seperti yang dikemukakan oleh terdakwa menyatakan menuding terdakwa Putri Chandrawati sebagai perempuan tidak bermoral, karena pada nyatanya kalimat itu sama sekali tidak tertulis dalam surat tuntutan penuntut umum. Penuntut umum menyadari dan menghormati betul kedudukan terdakwa Putri Chandrawati sebagai seorang wanita, seorang istri, dan seorang ibu rumah tangga sebagaimana Islam memuliakan Maryam, Fatimah, Khadijah, dan Aisyah. Kristen dan Katolik memuliakan Bunda Maria dan Elizabeth. Kemuliaan Dewi Sinta dalam Wiracarita Ramayana dan Drupadi dalam Mahabharata agama Hindu, serta kemuliaan Putri Yasodhara dalam ajaran agama Buddha. Sehingga penuntut umum memilih tidak menyimpulkan hasil poligraf atau beberapa alat bukti yang tidak terkait langsung dengan pemenuhan unsur inti delik, pistandel delik, dalam pasal sebagaimana dakwaan penuntut umum yang termuat dalam tuntutan terdakwa Putri Chandrawati. Penuntut umum hanya berdasarkan pada fakta hukum yang menunjukkan terdakwa Putri Chandrawati adalah salah satu pelaku pembunuhan berencana. Meskipun terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami atau pura-pura tidak memahami apa itu pembunuhan berencana. Akan tetapi terdakwa Putri Chandrawati melakukan karakter yang dipersyaratkan dengan pembunuhan berencana, yaitu menyampaikan cerita kepada saudara Ferdi Sambo berupa cerita jika terdakwa Putri Chandrawati dilecehkan yang kemudian berubah menjadi cerita pemerkosaan. Lalu saudara Ferdi Sambo S membuat perencanaan dan bekerja sama dengan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan cerita pertama peristiwa terjadi di Rumah Duren 3 nomor 46 karena terdakwa Putri Chandrawati dilecehkan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu cerita tersebut berpindah ke Rumah Magelang dengan cerita kedua, dengan peristiwa terdakwa Putri Chandrawati diperkosa oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sehingga perubahan cerita-cerita tersebut seperti cerita bersambung, layaknya cerita yang penuh dengan khayalan yang kental akan siasat jahat. Akan tetapi namanya kejahatan yang memiliki sifat tidak ada yang sempurna dan pasti meninggalkan jejak, tidak dapat disembunyikan, sehingga peristiwa tersebut terbuka dengan terang benderang di hadapan persidangan ini yang menyatakan terdakwa Putri Chandrawati sekira pukul 15.40 WIB tidak di Rumah Saguling 3 nomor 29 bersama saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Susi, dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu terdakwa Putri Chandrawati setelah melakukan rutinitas tes PCR kemudian naik ke lantai 3 bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf untuk bertemu dengan saudara Ferdi Sambo yang sudah terlebih dahulu tiba di Rumah Saguling 3 nomor 29. Lalu terdakwa Putri Chandrawati menceritakan peristiwa Magelang kepada saudara Ferdi Sambo, sehingga saudara Ferdi Sambo menyusun pembunuhan berencana dengan pembagian tugas terdakwa Putri Chandrawati bersama saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu membawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke Rumah Duren 3 nomor 46. Dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan saudara Ferdi Sambo bertugas menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat.
Fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Sehingga dengan demikian, dalil dari terdakwa Putri Chandrawati patut untuk dikesampingkan. Pemirsa, jaksa penuntut umum memberikan jawaban atas pembelaan terdakwa Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Menurut jaksa, PC terkesan memaksakan kehendak agar JPU mendalami motif pelecehan terhadap dirinya. Padahal motif tersebut tidak didukung dengan bukti. Tanggapan terhadap bagian eksekutif summary pledoi penasihat hukum terdakwa. 1. Pledoi terdakwa Putri Chandrawati melalui penasihat hukumnya. Halaman 17 angka 1 sampai dengan 4 yang pada pokoknya menggambarkan sisi kehidupan harmonis terdakwa Putri Chandrawati dengan seluruh keluarga besarnya, para ajudan dan ART. Pledoi tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati keliru atau tidak benar. Terlihat tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati terkesan memaksakan keinginannya agar penuntut umum menyelami pembuktian motif dalam perkara ini sehingga benar-benar terbangun perbuatan pelecehan atau perkosaan. Sementara sepanjang persidangan ini tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa Putri Chandrawati dilecehkan atau diperkosa. Jika tim penasihat hukum menghendaki motif tersebut seharusnya dari awal, persidangan sudah mempersiapkan bukti-bukti valid tentang pelecehan dan pemerkosaan. Akan tetapi tim penasihat hukum yang merasa paling hebat dengan menunjukkan kehebatannya tidak mampu memperlihatkan bukti-bukti tersebut. Tim penasihat hukum hanya bermain dengan akal pikirannya agar mencari simpatik masyarakat. Padahal simpati masyarakat itu dapat diperoleh dengan mudah jika terdakwa Putri Chandrawati mampu berkata jujur di hadapan persidangan yang panjang ini. Bahkan selama dalam persidangan, terdakwa Putri Chandrawati mempertahankan perilaku ketidakjujurannya yang didukung oleh tim penasihat hukum untuk tetap tidak berkata jujur demi tujuannya agar perkara ini tidak terbukti. Bahkan keteguhan ketidakjujuran itulah yang dijunjung tinggi oleh tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati dan seolah-olah melimpahkan kesalahan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sudah meninggal dunia karena tertembak akibat dari perbuatan salah satunya terdakwa Putri Chandrawati bersama-sama dengan saudara Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Itulah yang menyebabkan tidak terlihatnya motif dalam perkara ini. Dan apakah dengan tidak terbuktinya motif perkara ini bisa kabur? Tentu jawabannya tidak. Karena secara normatif dan yuridis, motif bukanlah bagian dari bestandil delik atau inti delik yang harus dibuktikan. Penuntut umum melakukan pembuktian dengan metode yang berimbang atau fair trial, guna terwujudnya due process of law, dan telah berupaya melakukan pengungkapan motif dalam pembuktian terhadap perkara atas nama terdakwa Putri Chandrawati. Akan tetapi tidak dapat terbuka motifnya karena terdakwa Putri Chandrawati mempertahankan ketidakjujurannya. Lagi-lagi ketidakjujuran tersebut didukung oleh tim penasihat hukum sehingga pengungkapan motif tidak dapat terbuka secara terang benderang. Dan menjadi ironis dalam perkara ini terdapat korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang telah dibunuh secara sadis dengan menggunakan cara berencana lebih dulu, maka untuk itu semua dalil tim penasihat hukum harus dikesampingkan. 2. Pledoi terdakwa Putri Chandrawati melalui tim penasihat hukum halaman 17 angka 5 sampai dengan 7 yang pada pokoknya menggambarkan peristiwa perbuatan keji, amoral dan tidak manusiawi yang dilakukan oleh korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat terhadap diri terdakwa. Pledoi tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati keliru atau tidak benar. Tim penasihat hukum tidak profesional hanya mampu bermain retorika dengan memojokkan seolah-olah korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebagai orang yang berbuat keji, amoral dan tidak manusiawi. Tim penasihat hukum mengemukakan pendapat tersebut terkesan memperlihatkan sikap emosionalnya, menjelek-jelekan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Seharusnya tim penasihat hukum berpikir jernih ikut membantu pengungkapan fakta sebenarnya. Dan yang terjadi tim penasihat hukum membuat statement yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Tidak salahlah jika terdakwa Putri Chandrawati memilih tim penasihat hukum yang sekarang sebagai orang yang mendampingi untuk membela hak terdakwa Putri Chandrawati. Karena yang diharapkan adalah keterbukaan dengan latar belakang kejujurannya, malah yang terjadi mempertahankan ketidakjujuran dan bahkan memfitnah korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sudah meninggal dunia. Tim penasihat hukum tidak berpikir rasional untuk membantu terdakwa Putri Chandrawati dalam membela haknya, malah yang terjadi sebaliknya, yakni menjerumuskan terdakwa Putri Chandrawati ke alam ketidakjujuran. Menurut fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Putri Chandrawati telah secara sah dan meyakinkan bersama-sama dengan rencana terlebih dahulu membunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dibuktikan dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang mendukung perbuatan terdakwa Putri Chandrawati.
Meskipun fakta tersebut sudah terbuka dengan terang, akan tetapi terdakwa Putri Chandrawati bersama tim penasihat hukumnya lagi-lagi melontarkan fitnah keji dengan menyatakan korban berusaha memanipulasi kejadian kekerasan seksual tersebut dengan memaksa membangkitkan terdakwa Putri Chandrawati keluar dari kamar untuk menghadang orang naik menuju lantai 2 kediaman Magelang. Dan dalil tim penasihat hukum tersebut tidak mampu dibuktikan karena memang tidak terdapat satupun bukti yang bisa menunjukkan dalil tim penasihat hukum. Di dalam pledoi, tim penasihat hukum menggunakan alat bukti keterangan ahli psikologi forensik yang menggambarkan terdakwa Putri Chandrawati sebagai seseorang yang sedang mengalami depresi atau trauma kekerasan seksual adalah tidak relevan karena alat bukti tersebut sebagai circumstance evidence atau alat bukti tidak langsung yang dalam keterangan ahli psikologi forensik baik oleh Reni Kusumawardani dan ahli Nathaniel Elnanus J. Sumampo sama-sama memberikan keterangannya di depan persidangan di bawah sumpah bahwa hasil analisa psikologi forensik memiliki deviasi dan hasil psikologi forensik tidak bisa 100% menjamin kebenaran hasil dengan fakta yang sebenarnya. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli kriminologi yaitu Prof. Dr. Muhammad Mustafa memberikan keterangannya di depan persidangan di bawah sumpah bahwa untuk membuktikan ada tidaknya suatu perbuatan kekerasan seksual atau pemerkosaan harus ada bukti ilmiah yaitu pemeriksaan forensik seperti jejak DNA berupa visum et repertum, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa Putri Chandrawati karena berusaha menutupi dan mempertahankan ketidakjujurannya yang didukung oleh tim penasihat hukum. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum harus dikesampingkan. Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum dalam sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat dalam agenda sidang pembacaan replik atas pledoi terdakwa Putri Chandrawati, JPU membantah poin-poin tuduhan yang disampaikan kuasa hukum dari Putri Chandrawati. Tanggapan penasihat hukum mengenai terdakwa menjalankan kewajiban moral sebagai istri saat menyampaikan pada suaminya tentang kejadian kekerasan seksual yang menimpanya. Tim penasehat hukum terdakwa Putri Chandrawati keliru dan tidak benar, bahkan menampilkan fakta persidangan nyata-nyata jelas dan tegas. Terdakwa Putri Chandrawati dalam persidangan mengemukakan menelpon saudara Ferdy Sambo dan menyampaikan perbuatan korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Atas penyampaian tersebut, Ferdy Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati mempunyai kehendak yang sama dan rencana untuk memberi pelajaran dan meminta pertanggungjawaban kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat sehingga saudara Ferdy Sambo tidak menggunakan logikanya sehingga korban Nopriansah Yosua Huta Barat direncanakan untuk dibunuh. Bahkan bekerja sama dengan terdakwa Putri Chandrawati, saksi Kuat Maruf, saksi Riki Rijal Wibowo, dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Artinya, peristiwa pembunuhan berencana tersebut dikehendaki oleh terdakwa Putri Chandrawati. Hal tersebut sudah tidak terbantahkan lagi. Sebagaimana fakta yang terurai dalam surat tuntutan, akan tetapi tim penasihat hukum hanya berusaha untuk mengalihkan guna mengaburkan peristiwa yang sudah terang benderang terungkap di depan persidangan ini. Fakta tanggapan nomor 7, tanggapan penasihat hukum mengenai terdakwa memerintahkan saksi Rijal Wibowo untuk menggunakan senjata api korban, mengamankan senjata api korban di Magelang hanya didasarkan pada asumsi belaka tanpa didukung alat bukti yang sah sampai dengan tanggap nomor 18. Tanggapan penasihat hukum mengenai tuduhan penuntut umum mengenai terdakwa mengetahui pemberian handphone dan sejumlah uang bertentangan dengan fakta sidang yang sebenarnya dan tidak benar. Bahwa tanggapan tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati pada poin 7 sampai dengan poin 18 merupakan tanggapan yang keliru dan tidak benar. Tim penasihat hukum benar-benar tidak proporsional, tidak fokus atau gagal fokus dalam mengikuti persidangan yang panjang ini. Terkesan tidak mempertahankan hak-hak hukum dari kliennya, yakni terdakwa Putri Chandrawati yang didampinginya. Bahkan tim penasihat hukum terkesan menjerumuskan terdakwa Putri Chandrawati sehingga tersesat dalam memberikan keterangan karena bertujuan akan mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya. Bahwa tanggapan tim penasihat hukum perihal
pernyataan penuntut umum yang menyatakan pakaian terdakwa seksi adalah tidak relevan, imajiner, dan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa tim penasehat hukum tidak jeli dalam mengikuti persidangan yang berjalan selama ini. Hal ini kami kemukakan berdasarkan petunjuk yang didapat dari kesesuaian antara keterangan terdakwa Putri Candrawati, saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Kuat Maruf, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Ajam Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton di depan majelis hakim pada saat persidangan, dan hal ini sangatlah tidak wajar bagi seorang istri jenderal bintang 2 yang menggunakan pakaian seperti itu pada saat keluar rumah, dan apabila terdakwa Putri Candrawati memberikan keterangan bahwa sudah kebiasaan mengganti pakaian setelah melakukan perjalanan jauh. Karena pakaian yang dipergunakan sebelumnya ingin terdakwa Putri Candrawati ganti karena sudah dipergunakan dari Magelang sampai ke Jakarta, sangatlah tidak masuk akal. Apabila memang suatu kebiasaan terdakwa Putri Candrawati berganti pakaian setelah melakukan perjalanan jauh, kenapa tidak diganti pada saat berada di rumah Saguling 3 nomor 29? Karena terdakwa Putri Candrawati memiliki lebih banyak waktu pada saat tiba di rumah Saguling 3 nomor 29, kurang lebih 2 jam pada saat berada di rumah Duren 3 nomor 46. Sebelum tim penasihat hukum tergesa-gesa dan serampangan menyimpulkan bahwa penuntut umum telah manipulatif dan keliru menerapkan perbuatan pasif dalam pembuktian dakwaan pembunuhan berencana, karena pasal 338 ataupun pasal 340 KUHP merupakan delik aktif, bukan delik pasif, agar tim penasihat hukum mencermati dengan objektif dan pikiran yang terbuka bahwa peran dari terdakwa Putri Candrawati adalah mengajak pergi isoman di rumah Duren 3 nomor 6, masuk kamar dan mengganti bajunya untuk beristirahat guna mendukung skenario awal yang telah direncanakan sejak di lantai 3 rumah Saguling, yakni nantinya di rumah Duren 3 nomor 46 akan ada keadaan pelecehan dari korban Nopriansa Yosua Huta Barat terhadap terdakwa Putri Candrawati sebagai penyebab awal terjadinya tembakan yang menewaskan korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Bahwa selama pembuktian perkara ini, dari beberapa saksi yang sangat penting, jelas dan tegas, rangkaian peristiwa terungkap dengan terang benderang dari keterangan saudara Ferdi Sambo, saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Kuat Maruf, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, didukung dengan saksi Ajam Romer, saksi Prayogi, saksi Diryanto alias Kodir, saksi Juni Artika Huta Barat, saksi Mahendra Rizky, saksi Pera Mahareta Simajuntak, saksi Daden Miktabul, saksi Farhan Sabila, saksi Abdul Somad, saksi Susi, saksi Ahmad Syahrul Ramadan, saksi Raditya Adiaksa, saksi Anita Amalia Dewi Agustin, saksi Victor Kamang, saksi Bimanta Jaya Diputro, saksi Nepi Aprilia, saksi Iqbah Jaka Tilawah, saksi Ridwan Soplanet, saksi Ripail Samuel, saksi Sulap Abo, saksi Martin Gabe, saksi Renhat saksi Teddy Rohendi, saksi Tony Rido Nugroho, saksi Audi Prato, saksi Endra Budi Argana, saksi Harun Yuni Aprin, saksi Panji Julfikar, saksi Linggom Parasian Siahaan, saksi Susanto Haris, saksi Agus Nurpatria, saksi saksi Irfan Widianto, saksi Beni Ali, saksi Hendra Kurniawan, saksi Ari Cahya Nugraha, saksi Arif Rahman, saksi Arsyad Daya Gunawan, saksi Cuk Purwanto, saksi Bakyun, saksi Danu Pajar Subekti, saksi Arianto, saksi Chong Dwi Fung, saksi Sartini, saksi Nopianto Ripai, dan didukung juga oleh keterangan ahli Sirajul Uman, ahli Arif Sumirat, ahli Aji Pibrianto Aryosid, ahli digital forensik Heri Prianto, ahli Pirasamia, ahli Dr. Ade Firmansyah Sugiharto, ahli Parah Primadani, ahli kriminologi Profesor Dr. Muhammad Mustafa, ahli digital forensik Adi Setia, ahli digital forensik Eko Wahyu Bintoro, ahli psikologi forensik Dr. Anda Reni Kusumawardani, ahli pidana Dr. Effendi Saragi, ahli pidana Dr. Alpi Sahari. Kesemua keterangan bersesuaian sebagaimana fakta hukum yang telah termuat dalam surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan di hadapan persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. 19.
analisa interval waktu CCTV berkesesuaian dengan alat bukti sah lainnya, perkiraan waktu, kejadian, dan keterangan. Pukul 14.46 menunjukkan saudara Ferdi Sambo tiba di kediaman Saguling dan menuju lift untuk naik ke lantai 2. Bersesuaian dengan keterangan saksi Daden Mitapul Haq, saksi Prayogi, saksi Ajan Romer di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 8 November sampai dengan halaman 22 pukul 16.26 menunjukkan saudara Ferdi Sambo turun ke lantai 1 untuk menghadiri undangan badminton di Sawangan. Bersesuaian dengan keterangan saksi Prayogi Iktara, saksi Ajan Romel, dan saksi Farhan Sabila di bawah sumpah di muka persidangan tanggal 8 November 2022. CCTV Komplek Duren 3 pada pukul 17.07 menunjukkan terdakwa Putri Candrawati dan rombongan tim